Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu gangguan digital yang sering banget kita temuin, tapi sering banget juga kita remehkan, yaitu Spam. oke, sebelum itu kita perkenalan dulu. Kenalin, nama gua Risa, dan satunya ada narasumber kita nih yang udah paham banget soal keamanan cyber. Nama gue Haikal. Nama saya Adam Al-Fatih Febriano. Oke. Nih, hari ini tuh gue penasaran banget nih sama topik yang bakal kita bahas hari ini. Soalnya, kayaknya tuh spam itu kan bukan cuma ganggu ya, tapi dia tuh juga bahaya juga kan. Oke, jadi spam itu sederhananya adalah pesan yang dikirim massal yang tanpa diminta. Umumnya kita lihat itu di email, tapi sekarang udah nyebar kemana-mana. Contohnya di media sosial seperti Instagram, Twitter, Telegram, lalu ada lagi kayak di YouTube, di komentar-komentar YouTube. Dan biasanya itu bentuknya itu promosi, iklan, atau penipuan. Sayangnya spam juga sering dipakai buat nyebarin malware atau pancingan phishing. Nah, by the way, ini tuh udah dari dulu atau baru-baru sih spam itu jadi masalah? Jadi spam ini sebenarnya udah lama banget. Pertama kali muncul itu spam itu pada sekitar tahun 1978 di jaringan ARPANET, pendahulunya internet sekarang. Tapi mulai jadi serius pas era email sekarang mulai populer. Oke. Tahun 2000-an. Nah, sekarang karena semua orang pada online, banyak orang online, spam ini jadi alat favorit lah buat para penjahat cyber ini untuk beraksi. Menarik, menarik. Nah, terus sebenarnya ada nggak sih beberapa jenis spam? Soalnya kan yang gue lihat tuh kadang-kadang tuh kayak beda-beda gitu loh. Sebenarnya spam itu memiliki banyak jenisnya ya. Yang paling umum ya spam email yang sering banget kita temuin. Biasanya promosi atau penipuan. Lalu ada komen spam yang tadi dibilang Mas Adam ya, kayak di kolom komentar YouTube. Itu tuh suka muncul kayak link-link gak jelas, atau ya pokoknya kayak komen-komenan gak jelas yang kayak pakai nomor, kayak di preset-presetin gitulah. Kata-kata juga spam chat tuh yang di grup WA atau Telegram. Terus ada yang namanya spam SEO, itu buat manipulasi hasil pencarian Google. Dan tentu aja spam bot, yaitu akun otomatis yang nyebar pesan secara masif. Dan itu mereka itu nyebarinnya gimana? Manual kah atau pakai bot? Soalnya kan mungkin penonton penasaran nih, gimana sih cara mereka tuh nyebarin? Jadi sebagian besar spam sekarang disebarkan pakai bot ya. Biasanya mereka dikendaliin lewat sesuatu yang disebut botnet, yaitu jaringan komputer yang udah terinfeksi malware tanpa disadari pemiliknya. Komputer-komputer ini lalu dikontrol dari jarak jauh dan bisa diperintah buat ngirim ribuan, bahkan jutaan spam sekaligus dalam waktu yang sangat cepat. Selain itu, ada juga screen otomatis yang dipasang di website. Misalnya saat kita isi form di situs palsu, script itu langsung aktif dan mengirimkan spam ke email atau nomor yang kita masukin. Jadi tanpa sadar, kita sendiri yang memicu sistem spamnya. Makanya penting banget buat selalu hati-hati saat mengisi data di situs yang gak jelas atau usulnya. Berarti ngeri juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan buat orang kayak kita nih, kayak orang biasa, itu dampaknya apa sih? Emang cuma bikin inbox jadi penuh sama email nggak penting, ada bahaya lain yang ternyata tuh serius gitu. Soalnya kan kadang-kadang orang mikirnya kayak ya udah dia spam, kita hapus tuh udah selesai kayak gitu. Ya emang awalnya yang kita rasain pasti keganggu ya karena spam email. Ya jelas dong kita keganggu karena kan itu yang nggak kita inginin ya. Kita dapat chat-chat itu tuh. Terus spam itu sekarang udah makin canggih. Ada yang nyamar jadi email resmi tapi isinya malware. Contohnya ya nyamar jadi kayak instansi pemerintahan gitu, kayak chat-chat resmi tapi sumbernya padahal Enggak. palsu. Kayak namanya dipresetin, misalnya kayak BMWE jadi BMWE atau link palsu buat curi akun. Jadi bisa banget berujung ke pencurian data, bahkan kerugian finansial.
Apalagi kalau spam itu bagian dari serangan fisik. Kalian tahu nggak sih ada kasus nyata gitu yang bikin orang atau perusahaan itu sampai rugi gitu? Untuk sampai rugi itu banyak ya. Salah satunya tahun 2020, ada sebuah perusahaan logistik di Amerika kena spam email yang ternyata dia itu ngandung ransomware. Jadi gara-gara salah satu karyawan antara mungkin salah klik atau emang nggak sengaja masuk link itu, jadi sistem internalnya itu di sana jadi dikunci. Jadi mereka tuh akhirnya harus bayar ratusan ribu dolar agar bisa dapat aksesnya lagi. Nah, berarti kalau kayak gitu, spam itu bisa jadi jalan masuknya serangan yang lebih besar ya? Nah, terus menurut kamu nih, bedanya spam sama phishing itu apa? Kan soalnya dia hampir sama kan, tapi meskipun dia beda. Untuk spam sendiri itu dia lebih general. Biasanya kalau kopi itu hanya untuk promosi atau pesan massal gitu yang nggak diminta. Lalu kalau phishing itu dia lebih spesifik. Dia ngirim juga mirip ya seperti spam, cuman isinya lebih ke minta kita untuk ngisi data-data pribadi kita. Contohnya kayak alamat rumah kita, nama kita, NIK kita, atau nomor telepon. Dari semuanya itu kita bisa diminta dari phishing itu. Lebih ke pribadi ya. Lalu phishing itu juga sebenarnya dia kan bagian dari spam ya. Tapi kalau bisa dibilang itu lebih berbahaya daripada spam biasanya. Kalau spam itu hanya mengirim kata-kata yang sama berulang kali. Tapi bisa jadi ada juga orang yang iseng hanya ngirim-ngirim aja. Jadi kalau bisa dibilang phishing itu lebih berbahaya lah karena targetnya itu lebih personal. Nah, terus kalau kita nih sebagai orang pengguna biasa, itu gimana cara kita tuh menghindari spam itu gitu? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Jadi di email itu kita bisa aktifin yang namanya vintage spam. Jadi kalau ada spam yang masuk, contohnya dalam waktu 1 menit dia ngirim terus menerus. Contohnya dalam 1 menit dia ngirim 5 atau 10. Nah itu kan harusnya kan nggak ada lah orang yang ngirim sebanyak itu tiba-tiba tulisan yang banyak dalam waktu secepat itu. Kemungkinan itu spam. Jadi dia itu bot yang kalau kayak gitu jangan asal klik. Terus juga jangan asal klik juga link dari orang lain yang nggak dikenal. Jangan sembarangan kasih alamat email di situs nggak jelas. Dan pakai aplikasi yang punya pengaman dari anti spam. Biasanya kalau untuk sistem-sistem sekarang seperti email itu udah ada anti spamnya. Terus jangan mudah percaya kalau ada pesan-pesan yang mencurigakan. Nah, tadi kan bahas tentang perusahaan-perusahaan nih. Kalau misalkan perusahaan yang kena, berarti itu ribet dong. Betul banget. Tapi ada solusinya juga. Misalnya mereka bisa pasang email gateway buat nyariin pesan masuk. Aktifkan SPF, DKIM, dan DMARC untuk validasi email. Dan yang gak kalah penting, edukasi karyawan supaya paham dan waspada terhadap ancaman spam. Yang kayak tadi diomongin Mas Adam tentang kasus yang terjadi di rumah sakit itu. Itu kan karyawannya itu jelas karena kesalahan karyawan ya. Soalnya dia yang asal Checklist. pencetnya aja. Tuh. Ngomong-ngomong soal edukasi, menurut kalian penting gak sih ngajarin materi-materi cyber kayak gini tuh ke anak kuliahan ataupun anak sekolah kayak gitu? Penting banget sih. Soalnya kan kebanyakan orang jadi korban spam bukan karena sistemnya lemah ya. Tapi karena mereka yang nggak tahu bahayanya. Jadi ya mereka asal akses aja gitu, nggak tahu akan bahaya yang mereka hadapin. Edukasi soal keamanan digital termasuk spam, phishing, dan proteksi akun harusnya udah diajarin dari bangku sekolah supaya generasi digital sekarang bisa lebih siap. Ya yang tadi dibilang supaya buat personal kita tuh lebih ngejaga data-data pribadi kita. Ya kayak contohnya email atau data-data diri kita seperti NIK, nomor telepon, dan yang lainnya. Nah, kadang itu spam itu bisa datang dari teman kita sendiri. Misal kayak kita ngasih nih, Dam buka dong link ini gitu. Nah itu ternyata virus, itu gimana? Nah itu tuh biasanya kejadian kalau akun teman kita udah lebih dulu diretas. Jadi spam
Jadi si spammer nyamar pakai akun yang kelihatannya aman dan kita percaya. Kita jadi nggak curiga kan? Ya karena kita mikirnya itu teman kita gitu. Terus ya kita mikir kayak, oh ini dari teman gue nih, pasti aman. Padahal isinya jebakan. Makanya penting banget buat kita semua jaga keamanan akun sendiri juga. Minimal aktifin fitur keamanan kayak two factor authentication. Terus pastiin password kita kuat dan gak gampang ditebak. Ya jangan pakai password kayak 0000 atau 123. Ya pokoknya jangan yang password-password yang sering kita yang terlalu gampang gitu kayak nomor-nomor berurutan, angka berurutan atau huruf berurutan. Ya, misalnya kayak di password itu kita kasih kayak simbol-simbol terus dipaduin sama password yang mau kita bikin. Misalnya tanda tanya Haikal 123. Itu masih gak apa-apa soalnya kan ada simbol-simbol di situ ya. Ya, yeah. Terus pastiin juga kalau password kita kuat. Ya kayak tadi yang saya bilang dengan satuin dengan kayak simbol-simbol gitu ya. Jadi bukan cuma buat ngejaga diri sendiri, tapi juga biar nggak jadi celah buat nyebarin spam ke orang lain. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita nerima pesan atau email, kita tahu itu ternyata itu spam. Itu gimana taunya? Nah, kalau kita nerima pesan atau email, cara biar kita tahu gimana itu spam atau bukan, yaitu kita perhatiin nih ciri khasnya. Nah, biasanya kalau spam itu dia punya tawaran-tawaran yang terdengarnya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Kayak contohnya kita menang hadiah besar nih, padahal kita nggak ikut lomba. Kita hanya perlu ngisi biodata ini, dia isi nomor telepon ini, hanya perlu dari isi-isi data-data penting kita. Hanya perlu ngisi itu kita sudah mendapatkan hadiahnya. Itu kan kedengaran aneh ya, mencurigakan ya. Nah, lalu ada juga yang contohnya gini, pesannya itu benadanya mendesak. Kayak misalnya akun kamu akan diblokir kalau nggak klik link ini sekarang. Nah, itu kan kita coba cek dulu alamat pengirimnya. Nah, seringkali tuh aneh atau nggak sesuai kayak pemulusan resminya. Format emailnya juga biasanya berantakan. Banyak yang typo atau desain-desainnya tuh juga asal-asalan. Contohnya kayak bentuknya yang nggak lurus atau asal tulis aja nempel di miring kan itu kalau resmi kan dia rapi ya kan tertata. Jadi sebelum klik link atau balas pesan biasanya cek itu dulu, kalau ragu lebih baik abaikan atau laporkan sebagai spam. Iya kan? Ada nggak sih tools buat cek link itu tuh link ini tuh aman atau enggak gitu? Ada misalnya itu virustotal.com. Oke. Kita bisa paste link di sana langsung kita tempelin aja. Kalau kita Scan berarti. kita tinggal scan atau kita paste link, kalau dikirim link itu nanti dia bakal ngecek kalau di sana tuh untuk amannya bakal diberitahu langsung. Kalau emang aman bisa langsung dicoba masuk, kalau emang ragu link jangan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Adam sama Haikal pernah nggak sih ngalamin sendiri atau ada teman kalian yang pernah kena spam atau bahkan kena tipunya gitu? Ada banyak sebenarnya kalau buat pengalaman kena spam ya. Salah satunya teman saya sendiri sih. Dia sebutin aja namanya Dimas Nanda Tobing ya. Dia waktu itu sempat nemuin saya. Dia cerita kalau dia tuh waktu itu, maaf banget ya Dimas, waktu itu dia lagi ngeliat website pornografi, tapi di situs bajakan. Waktu itu saat dia akses link tersebut, dia disuruh masukin data diri, soalnya dia tergiur katanya bakal ketemu sama aktor dari pemeran tersebut. Wah, dengan bodohnya Dimas Nanda Tobing ini ngasih semua data dirinya, sampai data diri lengkap dia dikasih ke website tersebut. Setelah itu dia malah data diri tersebut malah dipakai sama si penipuan itu untuk melakukan pinjaman online dengan data dari Dimas Nanda Tobing tersebut. Jadi pinjaman online itu data dirinya pakai data diri Tobing. Jadi data si Dimas Nanda Tobing ini yang
tagih penagihannya ke Dimas Tobing tersebut. Terus? Ya itu kan merugikan banget ya buat si Dimas, soalnya ya dia sendiri gitu yang malah ngisi website bodong itu dengan ya dengan tujuannya yang udah nggak baik deh. Kalau dia kayak kesengajaan, dia udah akses link porno, terus malah ngasih data diri dia buat ketemu sama idola pornonya. Mungkin orang itu harus perlu diedukasi lagi. Iya. Kalau Adam gimana nih, Dam? Pernah waktu itu lagi nyari kerjaan online, terus ada email masuk, katanya gue keterima kerja remote dengan gaji yang lumayan besar. Mereka minta gue isi data pribadi termasuk nomor rekening. Untungnya nih gue nanya dulu ke teman gue yang ngerti IT, katanya itu spam phishing. Kalau gue isi itu bisa data gue dipakai buat hal yang nggak benar. Nah, itu contoh yang bagus banget, Mas Adam. Banyak yang tergiur sama janji seperti itu, kayak dapat kerja mudah, kayak tadi yang kasus Mas Nanda Tobing ya, bisa ditemuin sama idola pornonya, menang undian atau dapat hadiah. Padahal tujuannya tuh ya buat ngambil data kita gitu. Ya, pokoknya buat kasus Nanda Tobing itu bener-bener fatal sih, soalnya kan bener-bener ngerugiin dia. Ya, kalau aku juga pernah sih ngalamin sendiri tiba-tiba dapat DM di Instagram dari akun temen. Soalnya tuh ada video lucu, disuruh klik linknya. Untungnya tuh aku sadar, dia tuh kayak linknya tuh kayak aneh. Terus aku langsung chat dia di via WhatsApp, ternyata itu akun dia kena hack. Betul banget. Jadi spam gak selalu datang dari orang asing ya. Terus kadang datang dari akun teman kita yang udah duluan kena. Jadi ya teman kita duluan gitu yang tergiur. Jadi dia akunnya kena hack, lalu hacker ini nyebar luasin ke akun kontak-kontak yang berhubungan sama akun dia. Ya contohnya kayak tadi kasusnya Mbak Rifa, dia temennya kena, terus Kena juga. iya. Terus makanya penting banget buat semua orang aware dan gak asal klik link. Nah, menurut kalian nih, masyarakat kita tuh sekarang udah paham atau belum sih soal spamnya gitu tuh? Belum sepenuhnya ya. Masih banyak yang mikir spam cuma gangguan biasa, padahal ancamannya itu nyata. Tapi sekarang udah mulai membaik sih. Apalagi banyak kampanye digital literasi dari komunitas dan juga pemerintah. Berarti ada juga dong harusnya dampak negatif dari mail spam atau message spam ini. Ada. Jadi mulai dari yang pertama kehilangan waktu dan produktivitas. Lalu ada kerusakan sistem dan keamanan. Lalu ada juga penipuan dan kehilangan uang. Lalu 4, ada gangguan privasi. Dan juga 5, itu ada biaya tambahan. Nah, ngomongin soal spam nih. Sebenarnya tujuan spam itu apa sih, Kau? Ya jadi tujuannya itu ya beragam sih sebenarnya. Yang paling umum ya untuk promosi produk atau jasa. Biasanya sih dengan cara yang agresif dan tidak etis. Jadi kayak ya tiba-tiba datang aja gitu. Kita nggak mau tapi tiba-tiba datang. Tapi nggak berhenti di situ. Spam juga sering digunakan untuk menyebarluaskan malware atau virus, mencuri informasi pribadi atau finansial, bahkan nyebarin konten yang nggak pantas, kayak yang tadi dialami oleh teman saya. Nah, biasanya itu siapa aja sih yang ngirim spam itu? Ya banyak sih tiba-tibanya. Ya pertama individu kayak spammer atau hacker. Ada organisasi seperti perusahaan spam, grup kejahatan cyber, sampai perusahaan yang nggak taat aturan. Bahkan ada juga program otomatis seperti bot spam, malware, atau script otomatis. Dan yang terakhir, pengguna biasa yang tanpa sadar jadi penyebar spam karena sistem mereka terinfeksi. Kayak yang tadi dialami oleh temennya Mbak Ripa itu. Nah, menurut kamu nih, Dam, kan berarti kan jadi makin jelas nih kenapa kita itu semua harus peduli sama data pribadi kita. Nah, kalau kita pengen ngehindarin spam, apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, ada beberapa yang paling efektif nih caranya. Ini jangan pernah kasih data pribadi ke sumber yang nggak dikenal. Oke. Itu udah pasti ya. Terus jangan buka link atau lampiran mencurigakan. Lalu gunakan spam filter di email agar spam itu otomatis terhapus.
Lalu jangan bahas pesan spam dan juga laporkan ke penyedia layanan agar mereka bisa langsung menindaklanjuti para spammer itu. Oke, berarti sekarang coba kita simpulin ya. Kalau dari pembahasan kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa spam itu bukan sekedar gangguan kecil di dunia digital, tetapi juga bisa menjadi pintu awal bagi serangan cyber yang jauh lebih serius. Salah satu bentuk spam yang paling berbahaya adalah phishing kan berarti, karena ditargetkan secara personal dan dirancang untuk mencuri informasi sensitif. Nah, untuk itu, pengguna perlu lebih waspada, terutama terhadap link mencurigakan, serta memanfaatkan filter email dan tidak sembarangan membagikan data pribadi secara online. Di sisi lain, perusahaan juga punya tanggung jawab besar dalam menerapkan sistem keamanan yang kuat dan memberikan edukasi secara berkala pada karyawan agar tidak menjadi korban spam atau phishing. Lebih jauh lagi, penting bagi edukasi keamanan digital digital ini dimulai dari sejak dini, baik dari sekolah maupun perguruan tinggi, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran dan kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi ancaman dunia cyber. Nah, betul banget. Dan jangan lupa, proteksi diri dari spam itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kebiasaan dan juga pola pikir. Setuju banget. Semakin kita paham, semakin kecil kemungkinan kita jadi korban. Ya kan Mas Adam? Iya dong. Oke deh, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus tingkatkan kewaspadaan digital kalian. Dan buat yang punya pengalaman kena spam atau phishing bisa banget sharing ke kita, bisa jadi pelajaran yang lain juga. Benar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan stay safe and smart online.